Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah Ibu Kamtimas PDSD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sambung. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah poin literasi. Ibu, bagaimana minat baca siswa di sekolah SD 1 Sambung ini, Bu? Minat baca siswa yang ada di sekolah kami itu adalah sangat antusias. Bahkan siswa-siswa setiap harinya itu belajar membaca, karena sebelum jam pelajaran dimulai itu siswa-siswa sudah terbiasa membaca kurang lebih 5 sampai 10 menit yang ada di sekolah kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah diadakan literasi membaca sebelum mulai pembelajaran? Ya, diadakan sebelum pembelajaran dimulai itu siswa itu sudah terbiasa membaca sebelum pelajaran dimulai, yaitu dengan literasi membaca itu meningkatkan minat siswa untuk membaca supaya siswa itu lancar. Kurang lebihnya siswa itu membaca sebelum jam pelajaran dimulai itu 5 sampai 10 menit. Bahkan kadangkala siswa itu masih minta waktu untuk tambah waktu menyelesaikan membacanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda meningkatkan minat baca siswa di sekolah? Untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah saya itu yaitu dengan pengadaan buku, terutama adalah buku yang bergambar. Dengan melihat gambar, anak-anak itu untuk membacanya itu lebih senang, karena dengan melihat gambar anak-anak setiap harinya berkeinginan untuk membaca. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan guna menunjang minat baca siswa di sekolah? Untuk kegiatan rutin yang dilakukan guna untuk menunjang minat baca di sekolah yaitu dengan cara siswa diajak ke perpustakaan untuk membaca, yaitu dengan jam istirahat siswa itu diajak ke perpustakaan untuk membaca buku yang diminati siswa dengan melihat judul buku. Itu meningkatkan siswa untuk ingin membaca. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah Anda terdapat perpustakaan? Lalu bagaimana sistem pengelolaannya? Di sekolah kami ada perpustakaan. Untuk sistem pengelolaannya yaitu dengan dibentuknya kepengurusan perpustakaan, yaitu dengan jam istirahat siswa. Jam istirahat itu guru ada di dalam siswa, yaitu untuk menunggu atau jika ada yang mengunjungi perpustakaan. Iya, jika ada yang mengunjungi perpustakaan itu kan ada buku tamu, ada buku pinjam, ada buku pengembalian. Dengan adanya itu bahkan ada yang siswa yang meminjam buku dibawa pulang, terus untuk jangka waktunya itu juga sudah ditentukan, yaitu jangka waktu 5 hari sampai 1 minggu supaya buku itu dikembalikan seperti semula. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kemampuan membaca siswa, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kemampuan membaca siswa di sekolah Anda?
Untuk kemampuan membaca siswa di sekolah saya itu semuanya sudah lancar. Saya anggap semuanya sudah lancar karena dari TK-nya saja sudah eh, yang tunggu dari PAUD-nya saja, dari TK-nya saja sudah diajari membaca. Seharusnya untuk TK itu belum diajari membaca karena eh, wali murid itu biasanya kalau TK sudah mau masuk SD belum bisa membaca, itu biasanya juga orang tua membantu dalam mengajari membaca, serta juga orang tua itu sama bilang sama gurunya gini, Bu, anak saya mau masuk kelas 1 kok belum bisa membaca, bagaimana caranya anak saya bisa lancar membaca. Biasanya seperti itu. Jadi orang tua tetap antusias membantu. Iya, orang ya, Bu, tua ya? antusias dalam membantu belajar anak. Kemudian apa yang Anda lakukan agar siswa lebih lancar dalam membaca, Bu? Supaya siswa mampu membaca dengan lancar, yaitu dengan cara meminjami buku supaya dibawa pulang, agar supaya siswa itu di rumah itu belajar membaca, tidak hanya bermain HP saja. Kalau tidak biasanya itu siswa itu jarang yang mempunyai buku pelajaran, karena buku pelajaran itu sudah disediakan di sekolah, sehingga kalau sekolah meminjami buku untuk dibawa pulang, itu biasanya orang tua juga mengajari membaca. Jadi ada peran orang tua dalam membimbing Iya. anaknya membaca gitu. Untuk poin selanjutnya tentang beberapa orang tua kurang respon terhadap perkembangan belajar siswa. Yang pertama, bagaimana respon orang tua terhadap perkembangan belajar siswa di sekolah Anda? Respon orang tua terhadap perkembangan belajar siswa yaitu Ikut membimbing. Biasanya orang tua itu sangat berperan. Orang tua itu sangat berperan di dalam rumah. Kalau di dalam sekolahan, mampu dan tidaknya siswa membaca itu adalah tanggung jawab guru. Tapi kalau sudah di rumah, itu adalah tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua di dalam perkembangan siswa, orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa? Untuk komunikasi dengan orang tua siswa yaitu dengan cara kita menelpon atau memberi surat atau surat panggilan, supaya agar orang tua datang ke sekolahan, guru bisa menerangkan atau kepala sekolah bisa menerangkan apa yang ada perkembangan siswa tentang anaknya. Menurut Anda, seberapa penting peran orang tua terhadap perkembangan siswa? Orang tua itu sangat berperan, ya, karena orang tua, terutama ibu, ya. Ibu itu adalah salah satu guru untuk anaknya, karena apa yang dilakukan guru, orang tua terutama ibu, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, itu adalah anak itu otomatis meniru orang tuanya. Kemudian Bu, hal apa saja yang Anda lakukan jika orang tua ada yang kurang merespon terhadap perkembangan siswa? Jika ada orang tua yang masih kurang merespon, yaitu dengan cara kita memberi semangat, kita menjelaskan bagaimana orang tua kalau tidak merespon perkembangan anaknya itu tidak akan mampu dalam pembelajaran atau perkembangan siswa itu kurang maksimal, sehingga di dalam
perkembangan siswa itu orang tua itu sangat berperan. Maksudnya gini, di dalam perkembangan siswa orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan, terutama dalam pembelajaran. Jadi kalau biasanya anak pulang dari sekolah, nak, tadi di sekolah dikasih pelajaran apa, dapat nilai berapa. Nah, bila nilainya itu kurang, biasanya malam, ya nak sini belajar, nanti biar nilaimu biar tidak di bawah KKM gitu. Biasanya seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Iya, sama Mbak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.